Saya di sini akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer. Apa itu interaksi manusia dan komputer? Interaksi manusia dan komputer atau Human-Computer Interaction adalah bidang studi multidisiplin yang berfokus pada desain teknologi, komputer, dan interaksi antara manusia dan komputer. Tujuan utama dari MK yaitu menghasilkan sistem yang dapat digunakan atau usable, memiliki manfaat useful dan mudah dioperasikan oleh pengguna, fungsionalitas yaitu fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan pembuatan, keamanan mengetahui bagaimana sistem yang kita buat memiliki tingkat pengembangan data atau tidak, efektivitas dan efisiensi akan berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya, dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan pengguna. Selanjutnya, tujuan yang terpenting dari MK ada altruisme atau mementingkan orang lain, baru ada pembesaran atau bisnis, aturan berarti regulasi. Baru ada sistem aplikasi ideal. Ada 3 kata atau menggunakan atau use yang harus berlaku untuk semua produk sistem aplikasi akan berhasil, yaitu berguna, useful, mencapai apa yang dibutuhkan, dan dapat digunakan, usable, mudah digunakan dan alami tanpa bahaya, kesalahan, dan lain-lain. Selanjutnya ada perancangan interaksi. Nah, produk dari rancangan interaktif untuk mendukung cara orang berkomunikasi communication dan berinteraksi atau interaction dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaannya, dan menciptakan pengalaman ekspresi atau experience pengguna yang meningkatkan dan mendukung cara orang bekerja atau berkomunikasi dan interaksi. Lalu selanjutnya, faktor dalam interaksi manusia dan komputer. Faktor-faktor interaksi manusia dan komputer ada 3 faktor utama interaksi manusia dan komputer, yaitu 1 faktor manusia, 2 faktor komputer, dan faktor interaksi. Nah, yang pertama ada faktor manusia. Faktor manusia adalah model human processor adalah penyederhanaan dari interaksi manusia dengan komputer yang terbagi menjadi 1 sistem persepsi, yaitu adalah menangani sensor stimulasi dari dunia luar. Lalu ada sistem motorik atau menangani aksi, lalu ada sistem kognitif adalah aktivitas intelektual seperti berpikir, mengingat, atau beralasan, menghubungkan sistem persepsi dengan sistem motorik. Nah, selanjutnya ada input-output manusia. Ada penglihatan, yaitu ada persepsi visual cahaya, warna, dan kemampuan membaca. Lalu ada pendengaran untuk membedakan frekuensi suara, lalu ada sentuhan, mana mechanoreceptors atau respon terhadap tekanan. Lalu ada faktor komputer. Nah, di situ ada 3, yaitu ada input devices atau ada keyboard, mouse, touchpad, touchscreen, dan scanner, dan lain-lain. Lalu ada output device, ada monitor, mobile device, printer, dan lain-lain. Lalu ada system device, ada memory, prosesor, dan network, dan lain-lain. Lalu ada faktor interaksi. Model interaksi Norman 1988 antara manusia dengan komputer, yaitu ada menetapkan tujuan, membentuk maksud, menentukan urutan aksi, lalu ada pelaksanaan tindakan, lalu penerimaan kondisi sistem, lalu ada menafsirkan kondisi sistem, dan mengevaluasi status sistem dengan tujuan dan maksud. Lalu ada perancangan desain dalam IMK. Definisi sederhana perencanaan adalah mencapai beberapa tujuan dalam batas-batasan tertentu dari DICS 2004. Nah, baru ada 3 perancangan, yaitu ada 3, yaitu ada tujuan atau goal. Apa tujuan dari perancangan? Untuk siapa? Mengapa pengguna menginginkannya? Baru ada kendala atau constraint, adalah bahan apa yang digunakan, standar apa yang diadopsi, berapa banyak biaya yang didapat, berapa lama waktu untuk menimbangnya. Lalu yang ketiga ada pertukaran kondisi atau trade-off, itu memilih tujuan atau kendala sehingga kebutuhan pengguna dapat dipenuhi. Lalu ini ada interaction design process, seperti yang ada di gambar. Lalu ada langkah ketiga, persiapkan alat. Who, siapa mereka? Not you, mungkin tidak seperti Anda. Atau talk, berarti berbicara dengan mereka. Lalu ada imagination, gunakan imajinasi. Watch, memperhatikan mereka.
Lalu ada perancangan skenario, seperti yang ada di dalam gambar ini, dan ada perancangan navigasi, dan juga perancangan user interface layout. Cukup sekian dan terima kasih.